Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, coba yang belum rapi dicek dulu tuh seragamnya ada yang kebuka. Silakan yang lain juga rapikan dulu seragamnya, rapikan dulu nak. Ya, dah ya, siap ya. Ya, silakan ketua kelasnya Amrul dipimpin doa bersama. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalibu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa semoga kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah, dan senantiasa ilmunya bermanfaat barokah untuk kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai saya cek dulu ya kehadiran kalian ya. Nurul Huda. Yang keras nak ya, Bu Guru udah dengar. Fatian Akbar. Arfa Kasih. Amrullah. Hizbullah Jamil Al-Firdausi. Muhammad Amrullah. Sudah tadi ya. Fahmi Hairi Asrar. Faki Ibrahim. Muhammad Rizki. Imran. Miftahur Rahman. Ahmad Nurullah Babul Khair. Nafil An-Nafis. Alfiano. Miftahul Lutfi. M. Ali Nasihin. Prima Ramadhani. Iya. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ngobrol tipis-tipis dulu. Ini kan kelas 8B ya? Iya. Kemarin waktu lomba 17 Agustus kemarin, dengar-dengar 8B jadi juara umum ya? Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kalian. Ya. Ya, kemarin Bu Guru dengar waktu lomba 17-an yang disebut juara umum kelas 8B. Saya lihat dari sekian lomba, kalau nggak salah 7 lomba, 8B ada semua di dalamnya. Luar biasa untuk kalian ya. Jadi nanti tahun depan tetap seperti ini, tetap menjaga kekompakan. Supaya apa ya? Supaya tadi kalau kompak kelasnya, apapun lombanya, seberat apapun, sesulit apapun, maka kemenangan akan kalian raih. Jadi tahun depan nanti tetap 8B menjadi juara umum kembali. Ya, alhamdulillah, amin ya. Baik, sebelum kita ke pelajaran lagi, kita fokuskan pikiran kita. Mari kita merefresh otak dulu. Ya, oke. Tapu 1, tapu 2, tapu 3. 1, 2, tapu 2, tapu 3. Oke, tepuknya serempak bareng. Artinya apa? Kalian sudah fokus, sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah. Ya, kemarin sekarang bahasa Indonesia ya, tetap ya, masih melanjutkan yang kemarin. Ya, kita akan belajar berbicara, belajar mempresentasikan teks deskripsi yang kalian dengar. Ya,
Sebelum kita jauh melangkah, coba ada yang tahu enggak apa teks deskripsi itu? Oh, Ya, Fatian. Apa Fatian? apa yang disebut dua kalimat yang itu dah. Ya, gimana Fatian? Menggambarkan kalimat ya. Ya, saya coba ke Amrul. Fatian kurang sempurna jawabannya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu benda atau objek Ya. yang seolah-olah kita dapat melihat. Iya, betul sekali, tepat sekali jawabannya Amrul. Jadi suatu teks ya yang menggambarkan suatu objek yang seakan-akan kita melihat sendiri objek yang kita ceritakan tadi, yang kita deskripsikan tadi. Misalnya apa? Objek apa yang bisa dideskripsikan? Misalnya apa? Coba bisa dibuka-buka kembali LKS-nya. Bisa dibuka-buka kembali. Objeknya berupa apa yang mau digambarkan. Contohnya, misalnya bisa tempat, ya, bisa misalnya orang, bisa hewan, bisa tumbuhan. Itu bisa dideskripsikan semua. Ya, misalnya Bu Fitri kasih contoh satu saja. Bu Fitri mau mempresentasikan, mendeskripsikan seorang tokoh nasional. Beliau adalah presiden ke berapa? Susilo Bambang Yudhoyono itu ke-6 ya. Ya, soalnya kebetulan Bu Fitri lagi ngefans sama beliau. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah presiden yang ke-6 Republik Indonesia. Beliau mempunyai postur tubuh yang tegap tinggi. Kemudian memiliki karismatik dan berwibawa. Beliau adalah salah satu putra terbaik militer yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penghargaan yang beliau dapat sudah banyak sekali. Selain dari luar negeri, dari dalam negeri juga banyak. Dan puncak karir beliau adalah terpilih sebagai Presiden RI ke-6 Republik Indonesia. Itu kan salah satu mendeskripsikan orang, ya, mendeskripsikan orang. Jadi nanti Bu Fitri minta kalian bisa mendeskripsikan objek, salah satu objek yang kalian yang kalian maulah. Orang bisa, tumbuhan bisa, hewan bisa, ataupun tempat wisata Bu, boleh, tidak apa-apa. Yang penting belajar mendeskripsikan. Kalau misalnya Bu Fitri minta satu orang maju ke depan, ya, mendeskripsikan apa saja sudah. Misalnya siapa yang kemarin ikut matsamanya kelas 7 ke Pantai Bentar? Ya, Amrul ikut ke Pantai Bentar. Ada yang ikut kemarin kan matsama kelas 7 kita kan ke Pantai Bentar, ya. Iya, kemarin itu kan dibagi berapa sesi, atau mungkin jangan ke Pantai Bentar dah, yang pernah kalian kunjungi misalnya, boleh, silakan dicoba. Habis ini kita coba, kita mendeskripsikan tempat objek wisata. Atau kalau kamu boleh memilih, orang boleh, tempat atau hewan juga boleh. Ayo Fatian, coba Fatian deskripsikan seekor gajah, dari situ boleh, yang keras, ciri-cirinya, bentuknya, warnanya, boleh dideskripsikan. Yuk, apa Fatian? Gajah. Persiapan Kuta. Pantai Kuta. Pantai Kuta merupakan salah satu destinasi wisata di Pulau Bali bagian selatan. Pantai Kuta membentang sepanjang 2,5 km dengan pasir putih yang lembut dan airnya yang jernih. Wisatawan dari berbagai penjuru dunia banyak yang datang untuk menikmati matahari terbenam
dan beragam aktivitas pantai lainnya. Pada pagi hari, Pantai Kuta relatif sepi, cocok untuk berjalan-jalan atau melakukan yoga di pinggir pantai. Sementara pada sore hari, pantai ini mulai dipadati oleh wisatawan yang ingin berselancar. Ombak di Pantai Kuta memang Ideal. ideal. Ombak di Pantai Kuta memang ideal bagi peselancar pemula hingga menengah. Sehingga banyak sekolah selancar yang menawarkan kursus di sini. Pada malam hari, kawasan Pantai Kuta menjadi semakin ramai. Banyak wisatawan yang lalu lalang menikmati berbagai hiburan, termasuk penunjukan musik. Di sekitar Pantai Kuta terdapat banyak rumah makan maupun restoran yang menjual beragam kuliner. Merupakan dari mulai dari hidangan lokal hingga masakan internasional. Terdapat pula toko-toko yang menjual berbagai cenderamata dan perlengkapan selancar. Pantai Kuta bukan hanya sekedar tempat untuk menikmati keindahan alam, tapi juga pusat aktivitas sosial dan budaya. Dengan pemandangan yang menakjubkan, ombak yang cocok untuk berselancar, serta suasana yang dinamis, Pantai Kuta menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi siapa saja yang berkunjung. Iya. Ada yang sudah pernah ke Pantai Kuta? Ya, di mana katanya? Pantai Kuta di mana itu di situ? Ada yang sudah pernah ke Bali? Belum semua. Begitu sekali. Waktu masih anak-anak, belum punya suami, jadi tidak begitu ingat ceritanya seperti apa ya. Yang jelas Pantai Kuta itu adalah destinasi keindahan pantai yang paling terkenal bahkan sedunia. Banyak wisatawan yang datang ke Indonesia hanya untuk menikmati keindahan Pantai Kuta di Bali. Oke, terima kasih Fatian, silakan duduk. Bu Fitri habis ini mau bertanya terkait tes deskripsi yang berjudul Pantai Kuta. Silahkan yang bisa menjawab. Kalau tadi sudah benar-benar menyimak, memahami, maka akan bisa menjawab pertanyaannya. Nomor 1. Apakah teks di atas menggambarkan tentang suatu objek? Ya. Iya. Objek apa yang digambarkan? Iya, Pantai Kuta Bu yang digambarkan, yang diceritakan. Bisa semua ya. Nomor 2. Apakah objek yang digambarkan dalam teks tersebut dijelaskan secara mendetail? Ya. Iya, sudah dijelaskan secara mendetail ya, termasuk ada pasir putih yang membentang Bu di situ. Ada juga wisatawan yang pengen berjalan-jalan, ada peselancar, bahkan ada sekolahnya Bu. Kalau pengen tak bisa berselancar dengan baik, ada kursusnya, ada sekolahnya di situ Bu, dijelaskan semua. Seperti itu. 3. Apakah dengan membaca teks tersebut kalian dapat membayangkan keadaan objek yang digambarkan? Ya. Ya. Apa yang kalian bayangkan ketika kamu membaca Pantai Kuta tadi? Apa? Berselancar. Apalagi yang di sini, apa yang kamu bayangkan setelah mendengar pembacaan teks dari sisi Pantai Kuta? Pasir putih Bu, banyak Bu. Terus yang sini apa yang kamu dapat? Apa yang kamu bayangkan tadi? Sunset Bu, menikmati sunset. Oke, ada lagi enggak jawabannya yang di sini? Ombak Bu, ombak besar Bu. Terus apa lagi yang kalian dapatkan tadi dari teks Pantai Kuta? Ada peselancar Bu, ada sunset, ada ombak, ada pasir putih. Terus apa lagi? Apa lagi? Hah? Pertunjukan musik. Pertunjukan musik. Ya, wah, kita membayangkan saja ya sambil menonton pertunjukan musik di pinggir bawah. Tugas ya buat kalian. Nah, ini ada berapa orang? Ya, bisa dibentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Oh, saya kira ini sudah cukup ya. Di sini kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3.
Cukup mungkin ya? Ya. Oke, sekarang coba kamu menuju ke kelompoknya masing-masing dengan cara meja dirapatkan ke sini. Kemudian kamu mempresentasikan sebuah teks deskripsi. Di sini sudah disediakan teks deskripsi yang berjudul Eksotika Gunung Bromo beserta pertanyaan-pertanyaannya. Ya, silahkan kalian baca sampai paham, diskusikan dengan kelompok kalian diskusikan sehingga membentuk jawaban yang benar. Setelah selesai nanti barulah Bu Fitri minta ketua kelompok masing-masing mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Paham ya? Oke. Ini ketuanya siapa? Alfiano, dibaca Alfiano kemudian dijawab. Ini ditulis nama anggotanya siapa aja, ya? Oke. Di sini siapa? Amrul. Dibaca, dipahami, kemudian dijawab pertanyaannya ya ini ya. Kemudian Fakih apa Rizky? Apa Rohman? Rohman aja dah. Dibaca ya, dipahami ya. Oke. Silakan dibaca, dijawab pertanyaannya ada beberapa. Kemudian juga di situ ada pertanyaan tambahan ya. Karena di dalam teks itu ada makna bahasa-bahasa kiasan, bahasa yang bermakna konotatif dan denotatif, itu kalian kerjakan juga. Ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya mengenai soal tersebut. Sudah selesai Mi? Nanti kalau sudah selesai, kelompok yang lebih selesai dulu maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain menanggapi ya. Ini ya, kamu kan sudah baca ini tadi. Di antara teks ini ada makna kalimat yang mengandung makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif makna yang tidak sebenarnya. Kalau denotatif makna yang tidak sebenarnya. Ya. Silakan dicari, kamu cari satu saja sudah. Di sini satu, di sini satu. Kiasan itu di sini ada majas personifikasi. Silakan cari satu juga majas personifikasi, seperti memberikan sifat hidup kepada benda mati. Kayak contohnya kemarin rumput bergoyang kayak gitu ya. Benda itu mati tapi dikasih sifat hidup milik manusia. Soalnya ini lagi bolpen terbang, ini kan tidak mungkin karena terbang milik apa hewan makhluk yang hidup gitu ya. Oke. Yang mana yang belum? Sudah cukup. Ya. Saya minta yang kelompok 3 sana sudah. Kelompok 2 tinggal berapa? Yuk,
untuk yang pertama kali maju mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu kelompoknya Fahmi, kelompok 1. Silakan Fahmi. Habis ini boleh menyusul nama kelompoknya. Yuk. Yuk. Maju ke depan Mi, dibaca dari awal ya Mi ya. Silakan maju. Ini dada kancing baju ini. Dada memang. Maju ke depan situ. Dibaca. Kemudian dijawab pertanyaannya ya. Dibaca, iya dibaca. Silakan kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanggapi dari kelompok 1 silakan ditanggapi. Ya, silakan ditanggapi apanya yang kurang, apanya yang perlu ditambahi, silahkan di komen, nanti diberi masukan temannya. Yuk, Mami, silakan dibaca Mami. Yang keras Mami ya. Siapa yang belum pernah mendengar Gunung Bromo? Gunung Bromo sudah sangat terkenal bukan? Tentu karena keindahannya yang sangat menarik. Salah satu kemenarikan gunung ini adalah karena statusnya sebagai gunung yang masih aktif. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Keberadaannya dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Bromo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Beberapa tahun yang lalu, kami berombongan satu bus. Kita tidak hanya wisatawan, orang-orang setempat pun merasakan kedinginan. Mereka menggunakan topi kain yang menutup rapat-rapat telinga mereka. Karena itu, Biro Travel yang membawa kami menyarankan kami untuk membeli topi dari kain yang menutup telinga. Lumayan bisa sedikit menghangatkan karena telinga tertutup. cukup. Kita jawab pertanyaannya ya, kelompok 2, Amrul. Mengapa Gunung Bromo sangat terkenal bahkan sampai mancanegara? Jawabannya Karena keindahannya yang sangat menarik. Salah satu penarikan gunung ini adalah karena statusnya sebagai gunung yang masih aktif. iya, karena di Bromo itu sangat indah, mengandung keindahan yang sangat menarik, terutama terutama Gunung Bromo sampai saat ini statusnya masih aktif. Oke, yang kedua, bagaimana cara mengurangi rasa dingin saat di Gunung Bromo? Dengan cara menggunakan topi kain yang menutup rapat-rapat telinga mereka. Iya, dengan cara menggunakan topi kain yang menutup rapat telinga mereka. Kelompok 1, kelompok 3 menanggapi? Tidak ada yang menanggapi? Oke. Gunung Bromo. Siapa yang belum pernah mendengar Gunung Bromo? Gunung Bromo adalah sangat terkenal, bukan? Tentu karena keindahan yang sangat menarik. Salah satu menarik gunung ini adalah karena statusnya sebagai gunung yang masih aktif. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Beradaannya dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, cukup. Kelompok 3 bersiap menerima pertanyaan. Sebutkan daerah mana saja yang menempati Gunung Bromo tersebut. Kabupaten mana saja? Alvino? Kabupaten Probolinggo, terus Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang. Oke. Ada yang menanggapi? Betul ya, itu ya memang jawabannya ya. Terus selanjutnya, selain menyaksikan keindahan Gunung Bromo, sebenarnya apa yang paling dituju pengunjung? Apa yang paling diinginkan pengunjung untuk datang ke Gunung Bromo itu apa? Apa?
Yang keras? Menyaksikan matahari terbit di bulan. Iya, menyaksikan matahari terbit di puncak Bromo. Luar biasa ya. Oke, yang kelompok 1 2 silakan menanggapi Alfiano. Kelompok 3? Sudah? Oke, sudah. Ya, terima kasih Alfiano untuk presentasinya. Silakan dikumpulkan, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kelompok kita. Ya, cukup. Sudah dikumpulkan semua hasil diskusi 3 kelompok yang sudah ini. Ada kelompok 1 Fahmi, kelompok 2 Amrul, dan kelompok 3. Jadi kalian nanti ya, ketika jalan-jalan misalnya melihat objek misalnya entah itu manusia, hewan, tempat wisata, tumbuhan dan lain sebagainya, kamu harus bisa mendeskripsikan dengan baik, terutama di masyarakat. Masyarakat tuh menuntut kamu berbicara dengan baik supaya apa? Mereka mengerti apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu deskripsikan, seolah-olah mereka itu berada di larut dalam pembicaraanmu. Misalnya Amrul, hehehe bu, tadi bu, masya Allah bu, ada apa kan misalnya gitu. Saya melihat pemandangan bagus yang luar biasa. Apa pemandangannya? Pelangi bu, tadi di sekolah saya ada pelangi warnanya kuning, ada merah, ada hijau. Tadi di sekolah saya hujan deras, habis hujan tiba-tiba panas, setelah itu muncullah sebuah pelangi. Pelanginya luar biasa bu, ada di persis tepat di sekolah, di atas halaman sekolah saya. Pelanginya luar biasa, anak-anak pun menyambut dengan gembira. Nah, dari ceritamu itu kan ibumu kan tertarik, bu. Iya Tana, iya tak, kayak apa pelanginya, kamu kok antusias ceritanya. Jadi kamu diminta seperti itu, bisa bercerita, berbicara, mempresentasikan teks deskripsi secara maksimal, secara baik. Paham ya yang diminta Bu Fitri ya? Ya, jadi ketika kamu berada dimanapun, terutama di masyarakat ya, berbicara yang baik, benar dan sopan itu nomor 1. Sehingga lawan yang kamu ajak bicara mengerti, paham, tidak tersinggung dengan apa yang kalian sampaikan. Paham sampai di sini? Oke, kita mungkin hari ini cukup. Kita cukupkan kegiatan belajar hari ini. Kita tutup dengan doa kembali ya. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini senantiasa bermanfaat, barokah untuk kita semua ya. Baiklah, kita tutup dulu bukunya. Yuk kita rapi-rapi dulu. Habis ini kita berdoa. Ya, bangkunya tidak usah dipindah, nggak apa-apa. Sudah selesai semua? Silakan ketua kelas dipimpin membaca doa wal asri dan Rabbana anfa'na 1 kali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna ladzi yanfa'una rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna ladzi yanfa'una rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna ladzi yanfa'una. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Boleh.